A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid Fastabiqul khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususan para ustadz wal ulama wal hujjaj. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya, istiqomah dalam ketaatan sampai akhir hayat, mengucap la ilaha illallah. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, penghulu para anbiya. Tidak akan datang lagi Nabi selain beliau, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kenapa Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah? Padahal Nabi punya doa yang makbul. Nabi punya sahabat-sahabat yang kuat. Nabi senantiasa bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok maunya sih hijrah, pindah, meninggalkan Mekah yang begitu dicintainya, kemudian berangkat ke Madinah. 450 km ya, yang saat itu belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada kendaraan. Mari kita lihat sejarah ya. Ada 3 hikmah yang bisa kita ambil daripada peristiwa hijrahnya beliau. Yang pertama adalah meninggalkan suatu yang syirik menuju tauhid. Ketika itu di Madinah banyak berhala. Lata, Uzza, Manan, dan banyak berhala yang lainnya. Wala ing saltahum, wala ing saltahum man khalaqas samawati wal ard sayaquluna Allah. Kalau kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Ya. Nah, tetapi mereka punya Tuhan-Tuhan yang lain. Ini buat Tuhan peperangan, ini Tuhan yang kesuburan, yang lain Tuhan yang sana. Nah, ini namanya kaum kafir, kaum musyrik Quraisy ketika itu. Dibersihkan dengan satu kalimat. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Nah, ini yang pertama. Bagaimana hijrah dari perkara syirik menuju perkara tauhid. Yakin dengan Allah, tidak yakin dengan makhluk. Yakin dengan kehebatan Allah, tidak yakin dengan jumlah. Tidak yakin dengan senjata, tidak yakin dengan perkara yang ada 100%. Hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya semua jin dan manusia berkumpul untuk mencelakakan kita, tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Seandainya semua jin berkumpul untuk memberikan kita manfaat, itu pun tidak akan terjadi tanpa izin Allah. La yadurru wa la yanfa illa bi'idznillah. Tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat memberikan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbekal dengan keyakinan tadi, Nabi berangkat dengan sahabatnya yang paling setia. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka dalam Quran surat At-Taubah ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang terdahulu yang awal-awal masuk Islam adalah dari kalangan muhajirin. Siapa dia? Yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya.
Ansor orang yang menerima mereka di Madinah. Ada taman ayat walladzina taba'uhum biihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti muhajirin, mengikuti ansor, insyaallah mendapat fadilah keuntungan yang sama. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula kita saat ini diperingati peristiwa hijrah Nabi, ya, tahun baru Islam. Dalam rangka apa? Ittiba, belajar bagaimana hikmah yang didapatkan ketika Nabi dan para sahabat hijrah. Saya tidak akan balas mendalam mengenai perbedaan pendapat buat sahabat-sahabat yang membid'ahkan. Panjang urusannya, kami di Pakistan, alhamdulillah sudah beberapa negara, golongan yang sama, ya, yang membid'ahkan Muharram adalah golongan yang sama yang nanti membid'ahkan Maulid Nabi. Yang nanti membid'ahkan Maulid Nabi pun golongan yang sama yang membid'ahkan peringatan Isra dan Mi'raj. Betul atau betul? Golongan yang sama. Nanti makanya pengurus masjid harus sepakat, ya, karena perkara-perkara tauhid di situ dan meninggalkan yang selain daripada tauhid harus sepakat. Akidahnya seperti apa? Ahlussunnah wal jamaah nanti dikaji khusus. Belum boleh semua jamaah, boleh pengurus inti, ketua, sekretaris bendahara kumpul sepakati. Mau akidah seperti apa? Dikaji mendalam, berikan keputusan, ya. Kalau nanti dibahas itu lebih panjang lebar, saya akan fokus kepada yang nomor 3. Pertama adalah hijrahnya Nabi ke Madinah dalam rangka membersihkan tauhid buat para sahabat termasuk diri kita juga, hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Nah, yang kedua perbaikan ibadah. Bahwasanya tak mungkin iman kuat, tak menunjukkan iman seseorang kuat kalau tidak disertai dengan amal soleh. Termasuk amal soleh yang utama adalah Nabi membangun masjid di Kuba, dan Masjid Kuba namanya, dan membangun masjid di Madinah. Nah, ini pun kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya. Alhamdulillah, Bapak Ibu tinggal di komplek ini, ada berapa rumah di situ, kemudian dibangun pula masjidnya. Nah, kita akan bahas lebih fokus ke muamalah. Karena background saya di Magister Ekonomi Syariah, saya akan lebih fokus bahas di situ. Siap dengarkan Bu ya? Gak lama, 45 menit saja, boleh nanti kita tanya jawab. Subhanallah. Nabi membangun masjid dan Nabi membangun pasar. Ada Masjid Nabawi dan ada pasar Madinah. Nah, ini jarang dibahas. Ya, Nabi imam di masjid, Nabi pun imam di pasar. Nabi memahami kondisi masjid, Nabi memahami kondisi pasar. Nabi datang ke pasar, kemudian dipegang pedagang buah-buahan. Kenapa yang basah disembunyikan? Kenapa yang ringan tidak kering, yang kering di atas? Termasuk umatku yang menyembunyikan cacat barang. Subhanallah. Nah, saat ini seakan-akan Nabi di masjid saja. Saat ini seakan-akan Nabi cuma urusan masjid, tetapi urusan pasar, demand, supply, penawaran, sebagainya, Nabi tidak dibawa. Nah, dalam perkara hijrah pun, bagaimana muamalah yang ada transaksi batil, ada transaksi riba, itu ditinggalkan. Ya, usia 53 tahun, 10 tahun Nabi setelah hijrah,
itu pastikan bahwasanya tidak ada transaksi ribawi di Madinah. Nah, kita bisa belajar. Hijrah siapa? Hijrahnya Abdurrahman bin Auf. Nah, ya. Siapakah dia? Sahabat Nabi. Termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dia tinggalkan Mekah dengan badannya saja. Karena subhanallah dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, kalau kamu tinggalkan Mekah, tinggalkan pula harta, niaga, kedai, pertokoan yang ada di Mekah. Subhanallah. Namun akidah kuat, iman kuat, Abdurrahman bin Auf tinggalkan semua menuju Madinah dengan modal dari nol. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping Nabi adalah sahabat yang pengusaha yang kaya raya. Abu Bakar seorang pedagang, Utsman bin Affan seorang pedagang, Abdurrahman bin Auf seorang pedagang, bahkan di antara mereka semua menggunakan hartanya dalam rangka meningkatkan agama Islam, menyebarkan, menerima. Nah, merekalah para sahabat-sahabat yang luar biasa, yang mau memperjuangkan agama dengan kekuatan harta mereka. Sekarang kalau kita lihat masjidnya sudah dibangun, bagaimana dengan pasarnya? Apakah warga di sekitar masjid Fastabiqul Khairat pun membangun pasar? Yes or no? Ya atau tidak? Nah, belum komplit hijrahnya. Ya, belum komplit hijrahnya, Nabi membangun masjid dan Nabi membangun pasar. Ini kita yang ketinggalan. Sehingga saat ini barang-barang produksi konsumsi dikuasai oleh mereka. Ya, dan di dalam Al-Qur'an, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan harta dan diri. Alhamdulillah masjidnya sudah berdiri. Alhamdulillah sudah komplit kipas anginnya, sudah komplit tehel dan sebagainya. Nah, tinggal Bapak Ibu para pengurus semua bermusyawarah bagaimana membangun pasar di samping masjid, sehingga insya Allah semakin orang rajin ke masjid akan semakin makmur hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah mantap, ibadah mantap, muamalah pun harus mantap. Ternyata ayat terpanjang dalam Al-Quran bukan perkara akidah, bukan perkara ibadah. Ternyata ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah perkara muamalah. Maka alhamdulillahirrahmanirrahim, background saya di ekonomi S1-nya, kemudian S2-nya di ekonomi Islam, dan alhamdulillah belajar di Pakistan selama 4-5 tahun di sana, Al-Quran dan tafsir. Sehingga alhamdulillah punya visi saat ini membangun 1000 rumah tahfiz. Mohon doanya, sudah 20-an rumah yang kita bina, masih kurang 970-an lagi. Mudah-mudahan Allah permudah, Allah kabulkan. Termasuk insya Allah di sekitar atau di bawah Masjid Fastabiqul Khairat, kita akan bangun program menghafal Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Ya. Karena apa? Nah, Al-Quran. Adik-adik boleh duduk sebentar. Ya adik-adik, duduk dulu ya. Ayo duduk yang manis, dengerin Pak Ustadz. Al-Quran kitab suci. Malaikat-malaikat yang suci. Mekah kota suci.
Nabi Muhammad nabi yang suci, maka Al-Quran akan masuk ke dalam hati yang suci. La yamasuhu illal mutahharun. Dan ternyata alim ulama sejak zaman baheula mendahulukan pendidikan anak-anak dengan Al-Quran. Muncullah Imam Syafi'i, hafiz Quran usia 7 tahun. Muncullah Imam Suyuti yang 8 tahun setelah hafal, usia 8 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Muncullah Ibnu Sina, muncullah Al-Khawarizmi Al-Kindi yang mereka ahli dalam bidang tertentu yang ternyata diawalinya dengan pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah, saya dengar barusan di bawah sudah siap. Ada beberapa unit yang insya Allah akan dijadikan program tahfiz Al-Quran. Ibu-ibu pengen gak anaknya hafiz Al-Quran? Ya, bapak-bapak semua inginkah anaknya hafal Al-Quran? Ditanya, Pak, anaknya berapa? Ada 7. Yang satu dokter, yang satu insinyur, yang satu mahasiswa, yang satu angkatan darat, angkatan udara kepolisian. Mana anak yang hafiz Al-Quran? Ya. Pertama, la aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tak katakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf satu hasanah 10 kali kebaikannya. Manja abil hasanah falahu asu amsaliha. Hurufnya dibaca berpahala. Level berikutnya adalah dihafal. Dalam suatu hadis disebutkan, man qara'al Qur'an fastazharahu fahalla halalahu faharrama haramahu adkhalahu Allahul jannah. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalnya, saya ulang, siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalnya. Bu, siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalnya, fahalla halalahu faharrama haramahu adkhalahu Allahul jannah. Dia halalkan apa yang dihalalkan dan diharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, ya, ada jalur khusus masuk surga, baca Al-Quran kemudian menghafalkannya. Bukan saja masuk surga, wasyafahu asaratin min ahli baiti kuluhum qad wajabat lahunnar. Syafaat kepada 10 ahli keluarganya. Qad wajabat, sungguh wajib baginya masuk neraka karena ada anaknya, cucunya, saudaranya, sepupunya. Maka 10 tadi yang wajib masuk neraka diberikan syafaat izin Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, apakah kakek nenek kita hafal Quran? Halo? Ibu, apakah kakek neneknya hafal Quran? 2. Apakah ibu bapaknya hafal Quran? 4. Apakah paman bibinya ada yang hafal Quran? 6. Apakah adik kakaknya sudah ada yang hafal Quran? 8. Apakah anaknya 2 orang sudah ada yang hafal Quran? Nah, ya, kalau dari 10 anggota keluarga kita belum ada yang hafal Quran,
jadikanlah salah satu anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Bagaimana caranya? Nah, mulai kita pikir. Ibu belajar matematika, ada gurunya. Belajar piano, bahasa Inggris, ada gurunya. Belajar karate, taekwondo, ada gurunya. Nah, kenapa kita berani manggil guru silat, guru bahasa Inggris, privat, guru yang macam-macam. Kemudian kita belum berani memanggil ustadz yang hafal 30 juz. Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah imam masjid Fastabiqul Khairat paling lambat 2022 adalah hafiz Al-Quran 30 juz dari Palestina. Amin ya robbal alamin. Bu, mau nggak bu? Imamnya hafiz 30 juz dari Palestina. Gagah, ganteng, hafal 30 juz, bahasa Arabnya keren, Masya Allah. Insya Allah lihat masjidnya, lihat tempatnya cocok ini. Ya, saya sudah bisa bayangkan nanti yang baca Quran maghrib, isya subuh adalah imam dari Palestina. Amin ya robbal alamin. Ya, sebagaimana membangun masjid, kita pun harus membangun amal masjid. Di dalam lagu Indonesia Raya pun, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Masjid pun sama, ada jiwanya, ada jasadnya, ada ruhnya, ada badannya. Nah, ini sudah kuat badannya, sudah dicor, sudah ada lantainya, sudah marmer, sudah ada kipas angin. Nah, tinggal amalannya. Kalau mau diputar buat ketua masjid yang sedang galau, ya, pikirkan amalan masjidnya. Kuatkan ruhani masjidnya. Sudah berapa sholat subuh berjamaah yang ada di sini? Berapa orang? 10. Warga berapa orang? 300. Ibu bapak semua, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat meruntuhkan agama. Yang mendirikan agama 10-20 orang sholat subuh. Yang tidak berangkat 200 orang lebih, betul? Ya, maka yang bangunnya 20, yang hancurkan 200. Kira-kira kapan jadinya? Nah, salah satu hikmah peringatan ini, yuk kita kuatkan sholat subuh berjamaah. Insya Allah, kalau warganya sholat subuh berjamaah, rizkinya barokah. Tetapi selama warga di sekitar masjid Fastabiqul Khairat belum bisa sholat subuh berjamaah, maka rizkinya dipatok ayam. Betul-betul? Nah, ya. Ibu kalau ingin rizkinya berkah, mulai besok bangunkan suami untuk berangkat sholat subuh berjamaah. Maghrib mungkin masih di jalan. Isya mungkin belum nyampe. Subuh ada di sini. Nah, maka dirikan sholat subuh berjamaah. Kalau mau kompakan dengan ketua RT, ketua RW, dengan ketua masjidnya, mulai besok dibuat undangan resmi ke setiap rumah, ditunggu sholat subuh berjamaah. Siap? Siap nggak nih? Nah, tunjukkan bahwasanya berkah daripada peringatan Muharram, bertambahnya jemaah sholat subuh berjamaah. Ya, saya pernah silaturahim ke Masjid Jogokarian Yogyakarta, ternyata dibagi satu komplek ada 300 rumah, pengurus masjid buat peta. Peta komplek tersebut, rumah yang suaminya, bapaknya belum berangkat ke masjid,
dikasih kode warna merah. Nggak pernah ke masjid sholat subuh. Jangan dikasih stiker ya. Di tempat aja, di peta kompleks. Bapak yang belum jarang-jarang, kadang berangkat, kadang tidak, kadang berangkat, kadang tidak, dikasih warna kuning. Yang sudah istiqomah 10-20 orang, dikasih warna hijau. Nah, tugas yang hijau tadi, silaturahim. Ke rumah bapak-bapak yang belum ke masjid. Maka ini amalan Umar bin Khattab. Ketika sholat subuh berjamaah, di mana yang belum berangkat, datang ke rumahnya. Ditanya kenapa tidak datang sholat subuh berjamaah. Suatu ketika Hanzalah tidak datang sholat subuh berjamaah. Maka silaturahim ke rumahnya, jumpa ibunda. Hai ibunda, kemana Hanzalah? Kok tidak datang sholat subuh berjamaah? Maka dijawab, Hanzalah sholat tahajud semalam suntuk, menjelang subuh istirahat tertidur, bablas subuhnya. Kata Umar bin Khattab, aku lebih suka sholat subuh berjamaah daripada sholat tahajud semalam suntuk. Nah, besok coba setelah subuh, isyraq, sekali-kali. Kami sudah belajar tiap hari silaturahim ke rumah-rumah. Kenapa tidak datang sholat subuh berjamaah? Kalau jawabannya, mohon maaf Pak RT, mohon maaf Pak Ustadz, saya tidak sholat subuh berjamaah karena sholat semalam suntuk. Alhamdulillah. Tetapi kata Umar, lebih suka sholat subuh berjamaah dibandingkan sholat tahajud semalam suntuk. Ketika ditanya kenapa tidak sholat subuh? Karena nonton bola semalam suntuk. Nah, kenapa tidak sholat subuh? Begadang semalam suntuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk kita niatkan. Semoga mulai besok jemaah sholat subuhnya bertambah. Amin ya robbal alamin. Yang sudah istiqomah, yang belum istiqomah diajak oleh bapak-bapaknya, belum bisa berangkat, Bu, siapkan air kecil, bilang, Bapak, Ayah, suamiku sayang, kalau besok tidak bangun subuh, saya cipratnya dengan air. Sambil baca bismillah. Azan kumandang, sebelum azan, diciprati mukanya. Bismillah ya Allahu Akbar, mudah-mudahan bangun. Memang tak mudah kalau sudah terbiasa tidak sholat subuh. 3 hari, 40 hari, apalagi bertahun-tahun tidak sholat subuh berjamaah, itu berat sekali. Tetapi dengan niat suaminya, niat istrinya, boleh jadi ibu siapkan gamisnya, siapkan baju kokonya, siapkan kopi susu menjelang sholat subuh, insya Allah dia akan tergerak hatinya menuju sholat subuh berjamaah. Nah, dari situlah insya Allah akan muncul keberkahan rizki bagi para penduduk kampung. Amin ya robbal alamin. 5 saja. Kalau pengurus pendiri masjid ini mau membuat rumah tahfiz Al-Quran. Pertama, siapkan tempatnya. Tempat sudah ada? Alhamdulillah. Yang kedua, siapkan santrinya. Anak-anak yang mau belajar. Sudah ada? Banyak ini. Ini bibit-bibit para penghafal Al-Quran. Sebagaimana bibit durian, sebagaimana bibit rambutan, dijaga, kemudian ditanam, disiram setiap hari, dijaga dari hama tanaman, sabar setahun, 2 tahun, 3 tahun, tanam biji jagung, akan panen pohon jagung. Tanam biji rambutan, akan panen pohon rambutan. Demikian pula anak-anak, kalau mau kita didik menjadi para penghafal Al-Quran. Kita didik mereka, kita sirami setiap hari,
kita berikan tausiah, jaga mereka dari pergaulan yang bahaya. Dari internet, dari handphone, dari video, dari televisi, jaga. Karena otak anak-anak, the golden age usia 7 tahun, yang dia dengar akan masuk, yang dia tonton akan masuk, yang dia perhatikan akan masuk, maka jadikanlah hal yang paling berharga, yang paling tinggi, tilawah Al-Quran, tulisan Al-Quran masuk ke dalam diri anak-anak. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, memang kita perlu siapkan gurunya. Sudah ada guru yang hafiz Al-Quran? Sudah ada belum? Nah, siapkan. Ya, kita siapkan. Insya Allah kami ada beberapa stok ustadz-ustadz muda yang sudah hafiz 30 juz. Ya, nanti kita akan ketemu, akan silaturahim. Namun siapkan keperluan ustadz yang mau ngajar tersebut. Karena program tahfiz Al-Quran full day, 24 jam. Kami punya program satu rumah, 10 santri. Kalau misalkan ada 30, siapkan 2-3 ustadz nih yang muda-muda. Kalau tempatnya cocok buat ustadz yang bujangan, kami akan cari ustadz yang masih bujangan, yang belum nikah. Tapi kalau tempatnya cocok, ada kamar khusus, bahkan ada rumah buat ustadz-ustazahnya yang suami istri, boleh rumah terpisah dengan rumah santri tersebut. Nanti kita survei di mana tempat yang akan dijadikan ustadz atau ustazah tersebut mukim. Ya. Karena harus mukim. Santri pun terbagi, ada santri yang bolak-balik. Mungkin sementara ini habis zuhur atau habis subuh pulang ke rumah. Nah, kita akan cari santri yang mukim 24 jam di karantina. Mereka dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam fokus kepada hafalan Al-Quran. Alhamdulillah, kami sudah beberapa tempat yang panen. Panen jagung 4 bulan. Panen sawit berapa tahun? Berapa tahun? 5 tahun. Panen hafiz Al-Quran, insya Allah kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih. Ada yang setahun, alhamdulillah. Ada yang 2 tahun, alhamdulillah. Ada yang 3 tahun pun, alhamdulillah. Tetapi insya Allah selama program 3 tahun tersebut, akan muncul para penghafal Al-Quran. Sehingga nanti 2025 akan wisuda 10 orang anak di sekitar Masjid Fastabil Khairat yang hafiz 30 juz. Takbir. Insya Allah. Ya. Saya punya kawan di New York. Di New York, Islamic Center New York, setiap tahunnya belasan orang wisuda hafiz 30 juz. Di Jepang, 5-6 orang setiap tahun satu masjid di Kobe selesai wisuda 30 juz. Di Australia, salah satu kawan saya pun imam di sana, setiap tahunnya 30-40 orang di Perth, di Canberra, di sini wisuda dalam satu masjid 20-30 orang. Pertanyaannya, di Masjid Fastabiqul Khairat setiap tahun berapa anak wisuda hafiz 30 juz? Berapa? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Tetapi insya Allah kita akan musyawarah, ya. Kita akan kumpul, nanti cari gurunya, cari ustadznya, musyawarah. Sebagaimana Bapak Ibu musyawarah iuran untuk membangun ini masjid, maka demikian pula bermusyawarah membangun bagaimana ada ustadz yang standby 24 jam untuk membina anak-anak menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, kami 5 tahun di Pakistan, tidak jumpa satu masjid pun yang imamnya tidak hafiz Al-Quran. Masya Allah. Ya, baik di gunung, di pantai, di kota, di desa, insya Allah imam masjid musola di Pakistan hafiz 30 juz. Dan memang dia dimuliakan.
disiapkan rumahnya, disiapkan kebutuhannya, sehingga apa? Dia fokus mengajar anak-anak hafiz Al-Quran. Ada dua, satu yang mukim, anak SMP, SMA, dia fokus menghafal Al-Quran. Yang kedua buat ibu bapak, yang anaknya masih sekolah SD ataupun SMP silakan, tapi setiap hari dia setor 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Insya Allah 30 juz Al-Quran dimulai dengan juz 30, juz 29, juz 28, lambat laun kalau dia istiqomah akan selesai juga hafalan Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan salah satu diantaranya adalah anak keturunan kita semua. Amin ya robbal alamin. Kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari permata, akan diberikan jubah kemuliaan. Ya Allah, dari mana jubah ini ya Allah? Aku bukan nabi, aku bukan anbiya, bukan orang-orang soleh. Kenapa kau berikan kemuliaan seperti ini? Itu karena anakmu yang hafal Al-Quran. Masya Allah. Anaknya dimuliakan, kedua orang tuanya dimuliakan, termasuk yang menolong mereka, menyiapkan gamisnya, menyiapkan pecinya, menyiapkan Al-Qurannya, menyiapkan minumannya, makanannya, listnya semua, ini pun sama. La hasadan illa fisnatain. Tak boleh iri dengki melainkan kepada dua perkara. Rajulun atahullahul Quran wa huwa yaqumu bih ana al-laili wa ana an-nahar. Yang dia membaca Quran, pandai membaca Quran siang dan malam, kita boleh iri kepada laki-laki seperti itu. Maka poin pertama, yuk kita jadikan anak-anak menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, adik-adik remaja, SD, SMP, SMA, bahkan anak kuliah, ya, anak kuliah yang daring, kemudian libur semesternya panjang, gunakanlah di sela-sela waktu kuliah menghafal Al-Quran. Banyak mahasiswa di sini banyak, ada ya. Nah, mereka pun bisa kita ajak, insya Allah. Mahasiswa-mahasiswi mulai juz 30. Hafal juz 30 Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk. Kemudian surat-surat yang favorit itu boleh dihafal. Dengan syarat ada ustadz yang terima setorannya. Termasuk bapak-bapak pengusaha yang sudah freedom finansial. Rumah ada, mobil ada, kebun ada, pensiunan ada, kontrakan di mana-mana, bismillah. Ya, tidak ada umur tua untuk menghafal Al-Quran. Tidak ada terlambat untuk menghafal Al-Quran. Saya pun alhamdulillah S1 dulu. Saya S1 dulu, lulus S1 baru ke Pakistan menghafal Al-Quran. Usia 23 mulai menghafal. Jadi tidak ada kata terlambat. Dicoba hafal 1 juz, 2 juz, tak mampu-mampu juga, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan putus harapan. Ada pintu kedua. Ya, bapak, kakek yang sudah punya cucu banyak, anaknya tidak bisa hafal, cucunya pun tidak hafal, jangan ragu, jangan sedih. Jangan gundah gulana. Nih ada pintu kedua. Apa itu? Warajulun atahullahul mal. Nah, laki-laki yang Allah karuniai harta. Dia berikan harta oleh Allah. Punya uang banyak, punya piti, punya dolar, punya yen, punya emas dan sebagainya. Kemudian ngapain hartanya? Wa huwa yunfiqu min ana al-laili wa ana an-nahar. Dan dia infakkan hartanya siang dan malam. Dua ini posisinya sama. Bu, pengen punya mantu hafiz 30 juz atau pengen punya menantu pengusaha omset 30 miliar?
Tar buat ibu-ibu dulu ya. Bu, ibu pengen punya mantu hafiz 30 juz atau menantunya pengusaha omsetnya 30 miliar. Pilih A atau pilih B? Milih. Pengen punya menantu yang hafiz 30 juz atau pengen punya menantu omsetnya 30 miliar. Pengen yang mana? Pengen dua-duanya terus. Mudah-mudahan anak ibu, menantu ibu, cucunya hafiz 30 juz, pengusaha omsetnya 30 miliar. Amin ya robbal alamin. Utsman bin Affan, ganteng, gagah, menantu Nabi, hafal Al-Quran, dan miliarder. Masya Allah. Dalam satu Utsman kumpul Al-Quran. Dalam satu di Utsman kumpul ahli ibadah, ahli tahajud, ahli jihad. Dan dalam diri Utsman bin Affan kumpul juga harta miliaran yang sampai sekarang masih ada bekas jejak peninggalan Utsman bin Affan. Ibu ke Madinah, pintu 26, lurus 600 meter, belok kiri, Hotel Utsman bin Affan. Masya Allah. Hafiz Al-Quran, ahli ibadah, omsetnya pun miliaran. Dari mana caranya? Nanti ya, bagaimana cara berkah hartanya Utsman bin Affan. Insya Allah pertemuan lanjutan. Saat ini kita fokus bagaimana niat Bapak Ibu semua. Semoga muncul para hafiz Al-Quran di sekitar ini. Jangan jauh-jauh anak kita sendiri. Ini saya senang melihat anak-anak di masjid. Kenapa? Insya Allah ini yang baju kuning usia 9 tahun hafal 30 juz. Ya, ini yang baju merah. Yang itu kita doakan usia 9 tahun hafal 30 juz. Amin ya robbal alamin. Apa tadi? Tempatnya sudah siap, anaknya sudah siap, ustadz. Ya, kita musyawarah mau yang mana? Saya punya kawan dari Palestina, tinggal telepon. Mau insya Allah. Dari Pakistan sudah ada orang Lampung kawan saya ngajar di Pakistan. Dan dapat jodoh orang Lampung. Orang Pakistan tinggi, putih, gede, berbulu. Dapat jodoh orang Lampung ternyata. Alhamdulillah. Dan masih banyak puluhan, ratusan teman-teman saya yang pengen ke Indonesia. Mereka kirim orang-orang Cina. Yuk kita kirim orang-orang Palestina, orang-orang Pakistan yang hafiz Quran ke Pekanbaru. Takbir. Ya, kita kirim, jangan kalah. Dengan syarat tadi, siapkan tiketnya, siapkan tempatnya. Kalau dapat yang bujangan, orang Palestina, lowongan buat Bapak Ibu yang sedang mencari menantu. Memperbaiki keturunan. Mau ya? Saya punya kawan Syekh Luai sedang di Malaysia. Sudah berapa tahun. Di Serang pun ada teman orang Palestina. Bisa tinggal telepon. Dia mau ke Indonesia. Yang bujang-bujang di sana udah biasa hafal Al-Quran. Usia anak-anak udah hafal Al-Quran. Kemudian belasan tahun mereka hari-hari dengan Al-Quran. Jangan nunggu dibom dulu. Jangan nunggu diserang dulu. Jangan dulu diboikot dulu. Baru muncul subur para penghafal. Jangan. Sekarang kita ada waktu. Suburkan masyarakat kita dengan para penghafal Al-Quran. Takbir. Ya, siap untuk panggil ustadznya? Insya Allah, ini masjid sekian miliar bikin, sekian ratus juta. Masa kita tak sanggup untuk menyiapkan kebutuhan mereka? Yang ternyata subhanallah, man jahaza ghayan fisabilillah faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan keperluan orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dia pun sama sedang berjuang. Nah, dia tidak hafal Al-Quran, tapi dia siapkan uangnya, dia siapkan hartanya, itu selevel di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama. Karena ada ustadz, ada tempat, ada santrinya,
ada makan minum, ada tempat semua, ada siap semua fasilitas. Tapi kalau nggak ada pengusaha yang siap cukupi kebutuhan ustadznya, seminggu 2 minggu kabur ustadz. Ya, ini pun penting. Maka disitulah masuk hartanya Abdurrahman bin Auf, hartanya Utsman bin Affan, hartanya sahabat-sahabat Nabi. Demikian pula kita. Insya Allah saya tidak pernah ragu untuk mendirikan 1000 rumah tahfiz Al-Quran. Kalau bukan dari pengusaha A, akan datang pengusaha B. Kalau bukan dari pengusaha yang C, akan datang pengusaha yang ini. Karena insya Allah yang berhubungan dengan Al-Quran akan dimuliakan, akan diberkahi. Masya Allah. Tempatnya siap, santrinya siap, ustadznya siap, donatur. Ya, kalau mau rebutan, saya punya kisah. Mau dengar nggak Bu? Bu, mau dengar cerita Bu? Ada tukang bubur yang dia tahu saya punya santri menghafal Al-Quran. Cemburu. Pak Ustadz, besok saya dong yang ngasih sarapan buat santri. Boleh nggak? Boleh saya bilang. Cuman jangan hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat banyak orang infak, banyak orang sedekah, Jumat barokah. Sampai-sampai santri kami bisa sarapan 3 kali. Bubur dapat, kemudian yang sedekah pun dapat, nanti yang masih ngasih itu. Tapi hari yang lain, hari Selasa atau Rabu. Maka alhamdulillah janjian tuh, oke Pak Ustadz, 8 santri ya, 8 santri sama 2 ustadznya, hari Selasa makan di warung bubur saya. Subhanallah, datang jam 7, dijamu sama tukang bubur. Makan, minuman, semua disiapin. Jam 8 pagi, bisik sama saya. Pak Ustadz, apa? Bubur saya sudah habis jam 8, 1 gerobak. Biasa jam 11 siang baru habis. Ini jam 8 pagi 1 gerobak sudah habis. Masya Allah. Gara-gara ngasih bubur 10 piring kepada santri, biasa jam 11 siang baru habis 1 gerobak. Ini jam 8 pagi sudah habis. Allah ganti dengan harta yang berlipat. Bahkan yang ngantri masih banyak. Masya Allah. Jangan ragu untuk menolong para penghafal Al-Quran. Tidak akan berkurang hartanya, melainkan bertambah. Yang kedua, ya, ada di Jalan Todak, kami punya rumah tahfiz juga, yang punya orang Arab, keturunan Arab. Tekan kontrak, nih Ustadz rumahnya, silakan pakai 3 tahun. Bapak Ibu yang punya rumah kosong, kontrakan kosong, ruko kosong, disewakan tidak ada yang sewa, dijual tidak ada yang beli, setahun, 2 tahun, 3 tahun kosong. Pertanyaannya, siapa yang ngisi rumah ruko kosong tersebut? A. Jin Tomang. B. Suster ngesot. C. Jelangkung. Siapa yang ngisi? Semua. Jangankan setahun 2 tahun. 1 malam 2 malam ibu tinggalkan rumah pulang kampung. Maka kata Nabi jangan langsung masuk. Ucapkan salam, baca solawat, baca 3 kul. Kibas-kibas itu ranjang kita. Karena sungguh jin dan sebangsanya bertungkus lumus beranak pinak di rumah tersebut. Yang punya developer. Ada developer yang perumahan ini kan? Ada berapa rumah kosong? Ada 2 rumah? Ada 3 rumah? Berapa tahun kosongnya? Berapa juta jin yang sudah numplok di tempat itu? Enggak usah rumah. Ibu punya rumah 2 lantai. Lantai kedua 1 kamar kosong. Enggak pernah diisi. Enggak pernah disapu. Enggak pernah dibersihkan. Itu baru masuk saja rasanya beda. Betul atau betul? Ya, rumah kosong, gudang kosong, itu mereka memang senang di situ. Maka muncullah gelisah di rumah,
muncullah berantem suami istri, muncullah anak nakal, muncullah penyakit kesurupan, muncullah perceraian gara-gara apa? Jin, sihir, santet, pelet dan sebagainya sudah menguasai rumah tersebut. Maka yang punya rumah kosong nanti sudah kontrak 3 tahun dengan kami, kita siapkan tim TPH, tim pemburu hantu. Memang kita rukyah dulu Pak, kamar kosong, ruang kosong kita rukyah dulu. Macam-macam kisah rumah tahfiz yang rumah tersebut 2-3 tahun kosong, macam-macam. Kami berpengalaman alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan Bapak developer, pengusaha-pengusaha yang ada rumah kosong, bismillah ya, siapkan rumah tersebut untuk para hafiz Al-Qur'an yang bujang atau sudah menikah. Amin ya robbal alamin. Yang terakhirnya perlu pengurus ya. Perlu mahasiswa, perlu anak muda yang menyiapkan. Ini keperluan ustadz, ini keperluan santrinya. Jangan sampai, mohon maaf, ustadznya sudah ngajar dari jam 4 subuh, bangunin santri, nyiapin semua hafalannya, setor hafalan, ngulang cek hafalan santri, sampai jam 10 malam, listriknya mati, dia juga yang ngurusin. Airnya mati, dia juga yang ngurusin. Sarapan jangan, ya. Kita muliakan ustadznya, kita siapkan keperluannya, insya Allah pun semakin berkembang. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sudah 2 bulan rumah yang kita bina, insya Allah saya optimis bahwa di tempat ini, baik di masjid atau di rumah-rumahnya, akan datang para hafiz Al-Quran dari berbagai penjuru. Dan jangan ragu ya, kalau mau impor hafiz Al-Quran, kita punya kontaknya. Mau dari Palestina insya Allah, mau dari Pakistan kawan-kawan saya 5 tahun di Pakistan, ditempol di sini, insya Allah siapin tiketnya dan segala macam keperluannya. Tak lama kemudian, nah sudah muncul, ada satu ustadz yang ngajar, insya Allah anak-anak tadi yang main-main, setor juz 30, An-Naba dulu, An-Naziat, 1-2 bulan saja. Ada satu anak yang hafal juz 30, kita tampilkan ya. Menyimak anak pertama hafal juz 30. Ditampilkan di masjid, direkam, diviralkan, tanya kelanjutan ayatnya, itu insya Allah sudah menarik anak-anak yang lain ingin menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Demikian sekian daripada saya. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari diri saya pribadi. Yang mau bertanya boleh dipersilahkan. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Atau lewat kertas tulisan boleh dikirim ke sini? Atau lewat WhatsApp 0823 2461 9999. Nah, boleh. Terbuka. Ya, silakan. Baik Ustaz, saya mewakili daripada ulama. Satu mau saya tanya mengenai riba. Bagaimana cara untuk menghindari daripada riba, terutama pada bank konvensional ataupun saat ini kan ada perubahan kredit rumah. Itu gimana menurut Ustaz? Perubahan apa? Kredit rumah Ustaz. Oh iya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yakin dengan Al-Quran? Bapak Ibu yakin dengan Al-Quran? Berapa persen? Hah? Betul? Ya? Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Al-Quran. Satu ayat aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hei orang-orang yang beriman,
Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman. Kedengaran enggak? Ulangi lagi. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba kalau kamu beriman. Ada 2 kali iman. Di depan iman dipanggil hei orang-orang beriman, di akhir ayat pun kalau kamu beriman. Ya. Guru saya katakan mustahil Bapak Ibu tinggalkan riba melainkan terpanggil orang beriman dan di ujung pun tetap beriman. Kalau tidak ada iman nggak bisa. Hitung-hitungan, logika, gimana berbagai macam alasan. Tapi dengan iman di awal, bismillah saya yakini Al-Quran. Apapun resikonya, bismillah. Saya orang beriman. Maka insya Allah riba ditinggalkan dengan syarat ada serpihan takwa di dalam dirinya. Jangankan rumah, mobil kredit, motor kredit, handphone kredit, kulkas kredit, panci. Panci janganlah, beli cash pula. Masa panci kredit? Ya. Yang pertama apa? Terpanggilkah iman kita untuk memenuhi panggilan tadi? Iman plus takwa tadi. Maka berapa sholat subuh berjamaah? Itu tuh yang insya Allah cikal bakal bisa meninggalkan riba. Kalau belum bisa sholat subuh berjamaah, nggak masuk ini ayat. Wah bisa Pak Ustadz, ini udah zaman sekarang. Kalau dengan tidak riba gimana lagi? Alasan. Saya bilang tidak, jawab dengan panggilan iman. Yakin kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kita beriman. Siap meninggalkan riba. Siap meninggalkan riba? Saya tambahin lagi. Ya. Alladzina ya'kuluna riba la yakumun illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Ini Al-Qur'an. Saya tanya sekali lagi. Ibu yakin Al-Quran? Berapa persen? Berapa persen? Harus 100%. Mas yakin dengan Al-Quran? Berapa persen? Beriman 100%. Ini bukan lagi logika, ini iman. Nggak bisa pakai logika, iman. Orang-orang yang makan riba, la yakumun, tidak akan berdiri. Illa kama yakumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal mas. Tidak akan berdiri melainkan berdirinya orang yang kerasukan setan. Pernah lihat orang kerasukan setan? Kesurupan pernah? Bisakah dia berdiri? Nggak bisa. Ya, dia goyang ya. Gitu. Betul atau betul? Boro-boro berdiri, dia berbaring tuh. Nggak bisa berdiri. Alhamdulillah, S1 saya ekonomi. Saya 4 tahun di Perbanas, akuntansi. Nggak pernah dengar satu ayat pun, satu kata pun dosen bilang riba itu haram. Nggak pernah. Karena ekonomi kafir, talisme. Bapak Ibu yang sarjana ekonomi, tobat. Ya, bagaimana tobatnya? Belajar ekonomi Islam. Buat sarjana hukum, tidak fardu ain belajar ekonomi Islam. Serahkan kepada kawan ustadz yang memang ekonomi Islam. Buat yang dokter, belum fardu ain belajar ekonomi Islam. Tapi buat sarjana ekonomi, magister ekonomi, dokter ekonomi, fardu ain, belajar wajib baginya belajar Islam, ekonomi Islam. Nah,
Alhamdulillah, saya dapat hidayah, masuklah S2 Ekonomi Islam. Nah, mulai masuk di situ pemahaman betapa indahnya Islam dan kita sudah ketinggalan zaman. Baru muncul 30 tahun yang lalu tentang ekonomi Islam. Sehingga akidah kita bagus, ibadah alhamdulillah, muamalah umat Islam jauh daripada yang syariah. Penuh dengan riba dan riba. Orang-orang yang makan riba tidak akan berdiri, melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Dalam tafsir Ibnu Katsir, di dunia dia akan gelisah, di alam kubur bangkit menjadi orang gila. Di alam kubur. Di akhirat, terusin jangan nih. Siap-siap muntah nggak? Ambil plastik. Ya. Ini belum ruqyah ayat riba. Yang belum yakin, ambil plastik, saya ruqyah, itu keluar tuh harta-harta riba di perutnya. Siap nggak nih? Di alam kubur, kemudian dia bangkit seperti orang gila. Dan nanti diberikan musibah yang nauzubillah min dalik. Ada pemuda yang berenang di sungai darah. Kemudian dia kembali ke tepian, di tepi dilempar dengan batu, kembali ke tengah. Datang lagi ke tepi, dilempar lagi dengan batu, hancur kepalanya, kembali ke tengah. Nabi bertanya, "Hei Jibril, siapakah itu?" Orang yang makan riba. Allah. Maka pengusaha yang makan harta riba, usahanya stres. Bininya marah, anaknya narkoba, anaknya bandel. Lanjut. Maka bismillahirrahmanirrahim, saya pun buktikan. Alhamdulillah. Ya. Kita buktikan di bisnis kita anti riba, tanpa riba, dan insya Allah berkah, lezat, nikmat. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba.